Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah verbal analitis. Diketahui bahwa ada 4 orang turis asing dengan kemampuan bahasa yang berbeda. Diberikan seperti ini. Diketahui bahwa turis C tidak ikut rombongan. Maka kita bisa menghapus informasi tentang turis C. Yang ditanyakan, maka turis manakah yang membutuhkan penerjemah? Di sini ada 3 orang turis yang tersisa, yaitu A, B, dan D. Jika ada 2 orang turis dengan kemampuan bahasa yang sama, maka 1 orang turis yang lain pasti membutuhkan penerjemah. Di sini 2 orang turis dengan kemampuan bahasa yang sama adalah turis A dan turis D, di mana mereka sama-sama menguasai bahasa Perancis dan bahasa Jerman. Sedangkan turis B tidak menguasai kedua bahasa tersebut. Maka yang membutuhkan penerjemah adalah turis B, di mana dia membutuhkan penerjemah bahasa Perancis atau bahasa Jerman. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Turis B membutuhkan penerjemah bahasa Perancis. Dan untuk turis A dan D sudah bisa saling berkomunikasi karena memiliki kemampuan bahasa yang sama. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah verbal analitis. Diketahui bahwa dalam sebuah keluarga, A, B, C, sampai G merupakan kerabat dari si X. Dengan beberapa ketentuan atau informasi seperti ini, pada soal ini diketahui bahwa B adalah adik. Yang ditanyakan manakah pernyataan yang salah. Kita bisa merangkum informasinya ke dalam bentuk tabel seperti ini. Karena B adalah adik dan dia berjenis kelamin laki-laki, maka dia adalah seorang adik laki-laki. Kita periksa masing-masing pilihan jawaban. Kita mulai dari yang A, di mana A adalah istri. Kita tempatkan A di sini. Kemudian syarat yang perlu diperiksa adalah syarat yang ini. B dan G lebih muda dari si A. Di sini benar bahwa B, yaitu adik laki-laki, lebih muda dari istri, karena istri seumuran dengan si X. Kemudian, untuk G, kita bisa menempatkan di posisi ini. Anak laki-laki, adik perempuan, atau anak perempuan. Yang jelas dia lebih muda dari si A. Itu artinya pilihan A merupakan pernyataan yang benar. Kita lanjutkan ke pilihan yang B. Kita hapus terlebih dahulu yang sebelumnya, di mana B menyebutkan bahwa G adalah ibu. Kita tempatkan G di sini. Syarat yang perlu diperiksa sama dengan sebelumnya, yaitu G ternyata lebih muda dari si A. Padahal di sini A adalah perempuan, dan ibu adalah perempuan yang paling tua. Maka muncul pertentangan, yakni G di sini adalah perempuan yang paling tua, padahal disebutkan bahwa G seharusnya lebih muda dari si A. Itu artinya pilihan B merupakan pernyataan yang salah. Kita sudah peroleh jawabannya, yaitu pilihan yang B. Untuk yang lain bisa diperiksa secara mandiri bahwa merupakan pernyataan yang benar. Kita cukup mencari salah satu yang salah saja.
Berikutnya diketahui ada pernyataan bahwa jika Dino mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola, maka ia membeli sepatu bola. Kita misalkan mengikuti ekstrakurikuler sepak bola sebagai P, dan membeli sepatu bola adalah Q. Sehingga pernyataan yang pertama dapat dituliskan dengan jika P, maka Q. Kemudian, yang kedua diketahui jika ia mengikuti ekstrakurikuler paskibra, maka ia membeli sepatu pantofel. Mengikuti paskibra ini kita misalkan dengan R, dan membeli pantofel sebagai S. Maka dapat dituliskan jika R, maka S. Kemudian ternyata faktanya adalah Dino tidak membeli sepatu bola ataupun sepatu pantofel. Artinya negasi dari Q atau S, di mana ini sama saja dengan negasi Q dan negasi S. Kita gunakan fakta ini ke dua pernyataan sebelumnya. Ini negasi Q dihubungkan dengan kata dan, ini negasi S. Di mana dari sini kita pisahkan terlebih dahulu. Kesimpulan yang sah adalah ini sebab, ini akibat, dan ternyata akibatnya tidak terjadi, artinya sebabnya tidak terpenuhi. Kesimpulannya adalah negasi P. Sedangkan untuk pernyataan yang kedua, kesimpulannya dengan logika yang sama adalah negasi R. Jadi, kesimpulan yang tepat adalah negasi P dan negasi R. Yang ini sama saja dengan negasi dari P atau R. Di mana arti dari kalimat ini adalah tidak ikut sepak bola atau paskibra. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah verbal analitis. Diketahui bahwa dalam sebuah keluarga, A, B, C, sampai G merupakan kerabat dari si X. Dengan beberapa ketentuan atau informasi seperti ini, untuk soal ini diketahui bahwa D adalah istri dari X, dan C adalah ayah dari X. Yang ditanyakan manakah pernyataan yang salah? Kita dapat merangkum informasinya ke dalam bentuk tabel seperti ini. Ayahnya adalah C, kemudian istrinya adalah D. Sekarang, kita akan memeriksa masing-masing pilihan yang diberikan. Kita mulai dari pilihan yang A, yaitu informasinya A adalah adik perempuan. Kita tempatkan di sini. Faktanya A memang perempuan. Kemudian syarat yang perlu diperiksa adalah B dan G lebih muda dari si A. Di sini karena B-nya adalah laki-laki, maka kita bisa tempatkan di anak laki-laki. Dia lebih muda dari adik perempuan. Kemudian G-nya bisa kita tempatkan di anak perempuan. Dia lebih muda dari si A. Sehingga pilihan A merupakan pernyataan yang benar. Kita lanjutkan ke pilihan yang kedua. Kita hapus terlebih dahulu. Untuk kondisi yang sebelumnya, di sini pilihan yang kedua menyebutkan bahwa E adalah adik perempuan. Kita tempatkan E di sini. Syarat yang perlu diperiksa adalah yang ini. E dan D lebih muda dari F. Kita bisa menempatkan F di posisi ibu, di mana E dan D lebih muda dari F, maka pilihan B merupakan pernyataan yang benar. Kita lanjutkan ke pilihan yang ketiga, yaitu pilihan yang C. Kita hapus terlebih dahulu.
Pilihan C menyebutkan bahwa F adalah adik perempuan. Kita tempatkan F di sini. Syarat yang harus diperiksa adalah yang sama dengan sebelumnya, di mana ternyata D seharusnya lebih muda dari F. Padahal di sini disebutkan bahwa D, istri, lebih tua dari F, adik perempuan. Itu artinya terjadi pertentangan. Sehingga pernyataan yang salah adalah pilihan yang C. Kita sudah peroleh jawabannya, dan untuk pilihan yang lain bisa diperiksa secara mandiri bahwa merupakan pernyataan yang benar. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah tentang analisis. Diketahui suatu meja bundar dikelilingi oleh 4 buah kursi, di mana kursi tersebut akan ditempati oleh Adi, Bima, Dani, dan Eko. Kemudian diketahui informasi berikutnya bahwa jika Bima dan Dani tidak mau bersebelahan, maka yang ditanyakan siapakah yang duduk di sebelah kiri Adi. Nah, di sini karena Bima dan Dani tidak mau bersebelahan, maka keduanya sudah pasti saling berhadapan. Kita gambarkan mejanya ada di sini. Bima dan Dani berhadapan seperti ini. Dari kemungkinan yang pertama, Adi ada di sini. Kemudian Eko ada di sini. Kemudian kemungkinan yang kedua kita gambarkan terlebih dahulu. Kurang lebih sama, Bima dan Dani berhadapan karena tidak mau bersebelahan. Kemungkinan yang kedua kita balik saja, Adi dan Eko. Di sini Eko, di sini adalah Adi. Dari gambar yang pertama, karena Adi menghadap ke sini, maka yang di kirinya adalah si Bima. Kemudian kemungkinan yang ini, karena Adi menghadap ke sini, maka yang di kirinya adalah si Dani. Seperti ini. Sehingga orang yang mungkin duduk di sebelah kiri Adi adalah Bima atau Dani. Jawaban yang benar pilihan yang D.